Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul materi yang akan kita diskusi yaitu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Afla Fikri Mahmud sebagai pemateri pertama, Farhan Muhammad Rajib sebagai pemateri kedua, dan saya Mulisa Zafira sebagai moderator dan pemateri ketiga. Untuk pengertian ketahanan nasional akan dibacakan oleh pemateri pertama, Afla Fikri Mahmud. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau TANNAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Selain itu, ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dan negara menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Next. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan nasional, suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan. Inilah yang dinamakan ketahanan nasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan mempergunakan baik pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan keamanan. Kehidupan nasional tersebut di atas meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek alamiah, yang meliputi letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua, aspek sosial, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, atau pertahanan. Aspek alamiah disebut juga Trigatra karena jumlahnya 3, sedangkan aspek sosial disebut Pancagatra karena jumlahnya 5. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua, fungsi. Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral, bahwa bila penyimpangan terjadi maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. TANNAS juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional, merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, sifat-sifat manunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. Dari uraian di atas, maka sifat manunggal di dalam ketahanan nasional itu adalah tepat, karena sifat integrasi atau kemanunggalan merupakan syarat bagi terbentuknya kekuatan nasional. Yang kedua, sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar.
Oleh karena ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara itu sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Jadi, mawas ke dalam merupakan kemampuan dan sanggup untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuannya yang konkret. Selanjutnya, bersedia atau berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan atau kerawanan-kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi ketahanan nasionalnya. Yang ketiga, sifat berwibawa. Seperti yang diuraikan di atas, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencangkup aspek alamiah maupun sosial menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun yang dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Yang keempat, sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Bagi bangsa-bangsa yang dalam konsepsi ketahanan nasional mempunyai salah satu sifat atau ciri yang cukup kenyal dan dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Maka bangsa-bangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita akan membahas kasus ketahanan nasional yang akan dibacakan oleh Farhan Muhammad Rajib. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Atas asas ketahanan nasional yang pertama, asas kesejahteraan keamanan. Kesejahteraan dan ketahanan dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Yang kedua, asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Yang ketiga, asas-asas mawas ke dalam dan keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Mawas ke dalam. Bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. B. Mawas keluar. Bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang keempat, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini, diakui adanya perbedaan dan kenyataan real. Ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak atau destruktif. Next. Nilai negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Sistem pertahanan semesta sebagai penjabaran konstitusi pada aspek pertahanan bangsa Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara yang menetapkan bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk menyinergikan kinerja komponen militer dan non-militer dalam
dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Sistem pertahanan semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dan menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ditegaskan bahwa sebagai wujud dari kesemestaan, pelibatan seluruh warga negara dalam upaya bela negara merupakan kewajiban sekaligus haknya. Undang-Undang Pertahanan Negara juga mengklasifikasikan bahwa bala pertahanan negara yang digolongkan pada 3 kelompok, yakni komponen utama TNI, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 juga menjabarkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dengan demikian, sistem pertahanan semesta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Selanjutnya, keberadaan komponen cadangan maupun komponen pendukung harus dipandang sebagai wadah dan sarana menyalurkan energi kolektif bangsa agar sikap militansi dan bela negara tidak berkembang menjadi sikap anarkis yang merusak langkah-langkah diplomasi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Melalui pemahaman komprehensif inilah bela negara dalam spektrum yang keras dapat diselenggarakan dengan proporsional sehingga mampu memperbesar dan memperkuat komponen utama. Yang perlu dipahami, spektrum bela negara mulai dari spektrum lunak hingga spektrum bela negara yang tidak terputus dan berkelanjutan. Bela negara spektrum lunak merupakan fondasi dasar terbentuknya kualitas bela negara spektrum keras. Artinya, kualitas bela negara spektrum lunak akan berbanding lurus dengan kualitas bela negara spektrum keras. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa membangun pemahaman bela negara yang komprehensif di masa damai merupakan faktor kunci keberhasilan terselenggaranya implementasi konsep bela negara dalam sistem pertahanan semesta. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita akan membahas perwujudan bela negara di Indonesia. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara, sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 30, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas, mulai dari pemahaman yang halus hingga keras. Terdapat pula beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang lain yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Berikutnya TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000
tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30 Ayat 1 sampai 5 dan Pasal 27 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Ada tujuan bela negara antara lain yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang kedua melestarikan budaya dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, yang terakhir menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Ada pula manfaat bela negara antara lain yaitu yang pertama ada membentuk sikap disiplin waktu aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir, ada menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.